Dan nanti pada saat ibu mau mengajarkan anak-anak, akan ada bedanya dengan ayah yang mengajarkan anak-anak. Itu dikarenakan memang otaknya beda. Ya. Dan juga kosakata. Kosakata. Ya. Bu, coba lihat gambar lagi Pak. Itu ada penelitian. Otak laki-laki yang male, otak perempuan female. Kita udah belajar otak kiri dan kanan. Rupanya otak bicara atau lokasi bahasa pada laki-laki berbeda dengan perempuan. Ya. Sekarang, lokasi bahasa pada laki-laki ternyata Allah letakkan di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakangnya Bapak Ibu supaya ngerasa. Ini gaya belajar kinestetik juga. Nah, itu otak bicara bapak-bapak di situ, Pak. Ya. Perempuan otak bicaranya kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang dulu, Bu. Nah, itu otak bicara ibu. Paham, Bu? Oleh karena itulah, karena perempuan kiri kanan, ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, lebih senang bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ah, itu kita, Bu. Karena memang otak bicaranya kiri kanan. Ini yang saya sering sosialisasikan sejak 2006. Ya. Maka jangan heran, ibu kalau ngajarin anak cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak. Karena kata-katanya banyak. Ya. Bapak-bapak cenderung lebih sedikit bicara dan berkata singkat dan langsung pada intinya karena kata-katanya sedikit. Ini bapak-bapak nih Bu, kalau dijumlahkan itu per hari komunikasi bapak-bapak 7.000. Berapa Bu? 7.000. Ada suami juga yang pendiam, yang pemikir, itu malah cuman 5.000. Ada suami juga yang senang bicara, itu memang bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Terdiri dari verbal, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Perempuan tadi Bu, ini kita seorang ibu. Ini kalau dijumlahkan, jumlahnya 20.000. Oh, Masya Allah. Jadi ibu tuh ngomong per hari 20.000. Terdiri dari verbal, bunyi vokal, sama gerakan tubuh. Ada juga sih yang pendiam, yang kayak saya gini. Gak percaya Bu? Yang pendiam 16.000. Yang banyak bicara 24.000. Dan penelitian mengatakan perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Maka ngomong Bu, ceritalah. Ya, inilah makanya mengapa ibu pendidik pertama dan utama pada anak. Paham ya Bu? Ayah dengan yang cuma 7.000 kata, kemudian mendampingi anak belajar malam hari, udah dampingin di sampingnya aja, sudah syukur. Ya, sudah syukur. Nanti bedanya apa? Anak tanya sama ibu, Bunda, ceritain dong tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan buat Muhammadiyah. Bunda buka buku ceritanya, lalu Bunda yang bacakan. Coba ayah ceritain dong Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kamu cari sendiri di Google. Udah baca sendiri. Itu ayah. Itu cara pendidikan ayah. Bukan dia tidak peduli. Cuman karena ayah 7.000 kata sudah habis di kantor, maka dia suruh anaknya baca sendiri. Kalau perlu bacain ayah. Nah itu. Dan ibu juga jangan marah kalau punya suami karena kita tinggal di kota besar. Ada ganjil genap. Harinya ganjil, mobilnya genap. Pulang kantor tuh kan harus jam 9 kan? Sampai rumah jam 10 apa jam 11. Istri lihat suami datang seneng Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah seru banget tadi di Muhammadiyah, ya Allah. Ya, banyak banget Bapak Ibu. Dan suami akan jawab cuman gitu gak? Gitu gak? Iya. Itu bukan luntur cintanya Ibu. Itu karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kita cuman dapat Guru laki-laki dan guru perempuan kalau di sekolah itu sama-sama bisa ngomong pagi sampai sore. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih ngomong. Itu karena kita tadi 20.000 kata. Paham ya Bu?
Jadi nggak usah marah karena ini ya. Sama, nggak usah marah lagi sama suami. Kalau ibu chatting panjang lebar, suami cuman jawab oka. Jempol. Dulu saya marah. Waktu zaman SMS Pak. SMS panjang lebar. Udah gitu SMS kan setiap huruf dihitung ya. Dijawab oka. Saya dulu nesu. Terus berprasangka buruk. Apa saya bilang? Tuh kan, dia udah gak sayang lagi sama aku. Tapi sekarang sejak 2006, WA suami panjang lebar dan jawab oka, malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Itu kalau malam. Kalau pagi, lumayan agak panjang. Saya tadi kesini, suami saya udah berangkat. Saya selalu tuh kalau belum turun mobil minta restu. Ayah, sebentar lagi saya seminar. Jawabnya lebih panjang dibanding Oka. Apa dia tulis? OKEY. Lebih panjang karena masih pagi. Oke juga. Terus ditambah bawahnya. Untung ada bawahnya. Jaga kondisi. Ya Allah. Pak tuh coba Pak. Ibu-ibu tergila-gila sama suaminya hanya gara-gara dijawab agak panjang. Maka kalau jawab ibu agak panjang-panjang dikit ya Pak. Itu saya sampai tuh HP saya taruh dada saya, Allahu Akbar. Karena dia tahu saya agak kurang sehat maka dia bilang jaga kondisi. Bu, kita walaupun belum belajar ini, bawah sadar kita selalu mau tulis sebanyak-banyaknya. Betul Bu? Bahkan Bapak jangan heran, perempuan itu semua ditulis, bahkan ketawa saja dia tulis. Hehe titik titik, hehe titik titik, hehe. WK, 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 itu kami tulis Pak. Saking 20.000 kata itu. Laki-laki jarang tulis ketawanya. Kalaupun ada laki-laki tulis ketawa, dia nulisnya HE angka 3. Itu berarti dia ketawa tuh, hehehe. Gitu ya Bu? Laki-laki ngasih emoticon 1 ini udah cukup Bu. Kita 5 nih, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Love-nya 1, 2, 3, 4, 5. Itu otomatis Pak. Ya, pahamilah itu juga. Jadi gak usah lagi berantem suami istri gara-gara perbedaan otak laki perempuan ya. Karena di dalam membimbing anak, ini pengaruh antara suami istri. Yang sering bertengkar pasti anaknya juga merasa gelisah. Ya Bu, gak usah marah soal ini kan? Iya. Terus apa lagi? Memang ayah yang memberikan visi misi pada anak. Ayah ini penanggung jawab visi pendidikan. Selain tadi yang namanya tanggung jawab, ayah yang bekerja untuk jemput nafkah. Karena pendidikan memang mahal atau ada biayanya, ayah yang biayain biasanya. Kalaupun ibu yang kerja, ibu cuma nambah-nambahin. Memang kewajibannya, tanggung jawabnya di ayah. Selain itu, selain untuk membayar, ayah harusnya paling tidak berkomunikasinya seperti Luqman kepada anaknya. Ya, apa itu? Wah ini banyak nanti kita buka sendiri masing-masing ya. Luqman ajar anaknya la tusyrika billah, tidak mempersekutukan Allah. Itu harusnya ayah yang bilang sama anak-anak. Ya. Menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik, itu harusnya ayah yang bilang. Bilang aja, nanti cara-caranya ibu yang jelasin. Ya. Sekecil apapun perbuatan manusia nak, Allah datangkan balasannya. Ayah yang harus bilang. Ya. Dirikan sholat, ayah yang harus bilang. Berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabar. Itu ayah yang bilang. Ya, jangan berlaku sombong. Itu ayah yang bilang. Dan satu lagi, bersikap tawadu. Ini harusnya ayah yang bilang. Apakah ayah sambil main ngomongnya? Atau sambil buka aja Qur'annya? Nggak apa-apa. Sambil bawa goes anaknya? Itu aja, kasih tahu itu. Contoh-contoh dan detailnya nanti ibu. Karena ibu pelaksana harian. Kata ayah, jangan syirik nak, ya, jangan sekutukan Allah. Nanti ibu yang jelasin maksudnya apa,
Ya. Yang sopan sama ibu, nak, sopan sama ayahmu, nak. Nanti ibu yang ajarin, maunya ibu apa? Anak berangkat sekolah cium tangan kah? Ibu yang ngajarin, itu ibu yang ngajarin. Cium tangannya mau punggung tangan kah? Atau telapak tangan juga, ibu yang ngajarin. Pulang sekolah, ibu maunya yang namanya sopan kayak apa? Dia memberi salam kah, kemudian salam sama ibu. Itu ibu yang detilkan. Karena ibu pelaksana harian. Dan ibu jangan heran kalau ayah memang mereka bagiannya adalah memberikan ketangguhan. Ya, ketangguhan. Ibu kelembutan, itu memang begitu. Maka jangan heran juga ibu kalau ayah kadang-kadang ngajarin anaknya suaranya agak tinggi atau tegas. Karena saya tahu ibu-ibu kalau anaknya ditegur suaminya keras, siapa yang sakit hati, Bu? Ibu. Terus kadang-kadang ibu ngapain? Bukan gitu ayah, ini pasti sekolahnya yang salah. Kita otomatis belain Padahal Bu, laki-laki, otak laki-laki yang menjadi suami tidak suka dinasehati atau ditegur depan orang lain atau depan anak. Saya baru tahu 2006 juga, dulu juga salah. Makanya suami saya juga jengkel dulu sama saya, karena saya nggak tahu. Saya pikir wajar lah kita belain, emang gak salah anak gue. Nah, kan gitu. Setelah tahu, maka saya sengaja membiarkan apabila ayah sedang nasihati anak, saya biarkan. Kalau ibu tahan tidak ngomong, ibu boleh di situ. Tapi kalau ibu gak tahan, ibu pergi dari situ. Saya banyaknya gak tahan. Makanya saya sering di dapur. Tetap ngeliatin, sambil dengerin. Terus kalau saya merasa anak saya nggak salah, saya di dapur, bukan gitu. Kan perempuan gitu ya Bu? Ya nggak apa-apa kalau lagi sendiri kan, daripada ditahan juga jadi sakit hati. Bukan gitu, tukan satu. Tentu lebih baik lagi daripada ibu menyun-menyun gitu, mending astagfirullah. Lebih baik gitu. Ya. Jadi biarkan ayahnya ajarkan anak. Walaupun intonasinya agak tinggi kah, agak tegas, biarin Bu. Kenapa? Anak perlu belajar ketangguhan juga. Karena di luar rumah banyak orang yang lebih galak. Dia ketemu teman yang galak kah? Mungkin ada guru atau dosen yang killer. Zaman dulu istilahnya killer ya Bu. Atau pimpinan yang lebih galak. Kalau enggak nanti anak ibu tidak belajar dari sisi ayah yang memberikan ketangguhan ya dan ketahanan, cuman dari ibu saja kelembutan. Nanti di luar sana ya itu bahaya. Contoh gini, paling gampang. Anak saya Mas Priyo, yang kedua, selalu cerita begini Bu, karena kedokteran itu ujiannya 2, tulisan sama lisan. Dia bilang gini, Bu, aku sebetulnya anak yang biasa-biasa aja. Temenku Bu, ada yang lebih jago dari aku, lebih jenius. Dia kalau ujian tulisan nilainya A. Ya, tapi waktu lisan Bu, belum lagi dokter guruku yang nguji ngomong, dia udah keringet dingin, dia lupa semua jawabannya Bu. Makanya sering gak lulus. Aku Bu biasa aja B doang, tapi waktu lisan aku tegar Bu. Kenapa? Kan dosenmu galak. Iya Bu, tapi aku udah biasa karena ayah lebih galak. Nah gitu. Makanya dia tangguh. Lulus. Ngerti Bu maksud saya? Terus ada ibu, Bu Aisyah, saya malah kebalik. Kata ibunya, saya yang galak. Suami saya yang lembut. Ya gak apa-apa juga Bu, itu barangkali ibunya tomboy. Ya, itu ada 10% kayak gitu. Maksud saya yang penting anak mendapatkan 2 gaya pendidikan. Ya, ketangguhan dan kelembutan. Paham ya Bu? Jadi sekali lagi, kalau bapak lagi ngomong sama anaknya, ibu pindah saja. Ya, kalau perlu nggak usah nguping. Kalau nguping kayak saya tadi tuh, gitu. Ya, malah capek sendiri. Ya, oke, paham? Inilah yang bisa kita pakai dulu. Yang simple-simple aja.